wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji Ibu Dr. Tri Yuni Hendrawati Magister Pendidikan, yang terhormat Bapak Dr. Andes Jin Amori Magister Pendidikan, yang terhormat Bapak Fatahillah Sarjana Hukum Magister Pendidikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat melaksanakan ujian skripsi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizkyah Pertiwi, NPM 180600074. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Di sini izinkan saya untuk memaparkan sekaligus mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Meaningful Instructional Design (MID) terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang melatar belakangi masalah ini yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa di sekolah dasar dapat dikembangkan jika siswa diberikan suatu masalah yang konkret atau nyata dan membutuhkan pemikiran yang luas. Nah, dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa perlu adanya kerjasama antar guru dengan siswa sehingga potensi siswa dapat berkembang. Nah, dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa perlu adanya penggunaan model pembelajaran. Pada sekolah dasar, model pembelajaran yang digunakan yaitu cooperative learning. Menurut Siregar dan kawan-kawan, pada tahun 2022 halaman 550 bahwasannya penggunaan model pembelajaran yang sesuai dengan konsep dasar pembelajaran kurikulum 2013, model pembelajaran yang berpusat pada siswa yaitu model cooperative learning. Namun, penggunaan model pembelajaran cooperative learning (CL) akan terhambat oleh siswa yang mempunyai kemampuan kurang mengakibatkan mengganggu kerjasama dalam kelompok, karena model pembelajaran cooperative learning lebih kerjasama kepada kelompok. Nah, oleh karena itu perlu adanya penggunaan model pembelajaran Meaningful Instructional Design (MID) karena model ini lebih kebermaknaan dalam belajar dan dapat meningkatkan kekreativitasan siswa. Nah, menurut Triani dan Azhar tahun 2021 halaman 3176 bahwasanya peran guru harus lebih mengembangkan model pembelajaran agar dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa lebih baik lagi. Nah, model pembelajaran Meaningful Instructional Design sudah pernah untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, pada penelitian Adnan dan kawan-kawan tahun 2020 di mana penelitian ini berpengaruh terhadap hasil belajar mata kuliah konsep dasar IPA mahasiswa PGSD FIP UNM Makassar dengan hasil rata-rata pada kelompok eksperimen lebih tinggi secara signifikan dibandingkan kelompok kontrol. Oleh karena itu, peneliti ingin menggunakan model pembelajaran Meaningful Instructional Design untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran Meaningful Instructional Design (MID) dengan kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning (CL) pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Dan yang kedua, apakah rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran Meaningful Instructional Design (MID) lebih baik daripada siswa yang menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning (CL). Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran Meaningful Instructional Design (MID) dengan kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning (CL) pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah,
Yang kedua, untuk mengetahui rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran Meaningful Instructional Design MIT lebih baik daripada siswa yang menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning CL. Dalam penelitian ini ada pun landasan teorinya dalam kemampuan berpikir kreatif siswa. Berpikir kreatif adalah berpikir secara konsisten dan terus-menerus sehingga menghasilkan sesuatu yang baru, kreatif, dan orisinil. Menurut Nur Laila dan kawan-kawan tahun 2019 halaman 63. Selanjutnya, kemampuan berpikir kreatif siswa dapat dikembangkan melalui pembelajaran IPA dengan melibatkan siswa secara langsung melalui kegiatan ilmiah untuk mencari pengetahuannya. Menurut Krismanita dan Kosim 2021 halaman 160. Jadi, kemampuan berpikir kreatif siswa yaitu berpikir secara konsisten dan terus-menerus sehingga dikembangkan melalui pembelajaran IPA dengan melibatkan siswa secara langsung melalui kegiatan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuannya. Nah, untuk model pembelajaran Meaningful Instructional Design pada kajian teorinya, model pembelajaran Meaningful Instructional Design MIT merupakan sebuah model pembelajaran yang mengutamakan kebermaknaan dan efektivitas proses pembelajaran dengan cara membuat kerangka kerja aktivitas secara konseptual, kognitif, dan konstruktivisme. Menurut Aisyah dan kawan-kawan tahun 2019 halaman 5. Lalu selanjutnya model pembelajaran Meaningful Instructional Design MIT khususnya pada aspek reconstruction penyusunan mengutamakan terciptanya interpretasi pemahaman siswa terhadap pengetahuan yang diperolehnya. Menurut Yuliani dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 45. Jadi model pembelajaran Meaningful Instructional yaitu sebuah model pembelajaran yang mengutamakan kebermaknaan dan efektivitas secara konseptual, kognitif, dan konstruktivisme khususnya pada aspek reconstruction penyusunan dan mengutamakan terciptanya pemahaman siswa pada pengetahuan yang diperolehnya. Nah, pada model pembelajaran cooperative learning, siswa terlibat aktif pada proses pembelajaran sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas dan komunikasi yang berkualitas antara siswa. Menurut Fauzi dan Setianingsi tahun 2021 halaman 38. Dan selanjutnya cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran yang dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil memiliki tingkat kemampuan berbeda. Menurut Sohimin tahun 2014 halaman 45. Sehingga jika model pembelajaran Meaningful Instructional Design lebih mengutamakan kebermaknaan dan lebih terciptanya pemahaman siswa terhadap pengetahuan yang diperolehnya sendiri, sedangkan cooperative learning itu kelompok-kelompok kecil memiliki kemampuan berbeda sehingga ketika menggunakan cooperative learning dengan menggunakan model MIT tentunya hasilnya juga berbeda untuk kemampuan berpikir kreatif siswa. Dalam penelitian yang relevan atau penelitian yang terdahulu, yang pertama pada penelitian yang telah dilakukan oleh Adnan dan kawan-kawan tahun 2020 di mana pengaruh model pembelajaran Meaningful Instructional Design terhadap pembelajaran hasil belajar mata kuliah konsep dasar IPA pada mahasiswa PGSD itu menghasilkan bahwa kelompok eksperimen lebih tinggi secara signifikan daripada rata-rata hasil belajar pada kelompok kontrol. Dan penelitian yang kedua yaitu Atik Wurjati bahwasanya peningkatan prestasi IPS materi keunggulan lokasi terhadap kegiatan transportasi melalui model pembelajaran Meaningful Instructional Design MIT pada siswa kelas 8C di SMP Negeri 1 Ngawi, bahwasanya hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata yang menggunakan model pembelajaran Meaningful Instructional Design itu lebih tinggi. Dan setelah itu kerangka berpikirnya, kemampuan berpikir kreatif siswa, proses belajarnya menggunakan model pembelajaran Meaningful Instructional Design MIT dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning CL, dan kelas eksperimen menggunakan MIT untuk kelas 5A dan kelas kontrol untuk kelas 5B itu menggunakan Cooperative Learning. Selanjutnya, jadi didapatkan hipotesis atau jawaban sementara bahwasanya terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran Meaningful Instructional Design MIT dengan kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning CL pada pembelajaran IPA di sekolah dasar.
Dan yang hipotesis yang kedua, rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran Meaningful Instructional Design MIT lebih baik daripada siswa yang menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning. Di mana pada metode penelitian ini jenisnya yaitu kuantitatif dan metodenya yaitu kuantitatif eksperimen dengan desain penelitian kuasi eksperimen non-equivalent control group design. Nah, di mana kuasi eksperimen ini perlakuannya ada untuk kelas eksperimen menggunakan MIT dan untuk kelas kontrol menggunakan cooperative learning. Dan pada tempat penelitian ini di UPT SD Negeri 4 Bandung Baru, dan waktu penelitiannya pada tanggal 10 Februari sampai dengan 1 Maret 2022. Populasi dan sampel. Populasinya seluruh siswa kelas 5 UPT SD Negeri 4 Bandung Baru, sedangkan sampelnya kelas 5A sebagai kelas eksperimen dan kelas 5B sebagai kelas kontrol. Dan untuk teknik dan instrumen pengumpulan datanya, saya menggunakan tes, yaitu tesnya berbentuk uraian. Untuk validitas dan reliabilitas, untuk uji validitas menggunakan produk Moman, untuk uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbot, dan uji tingkat kesukaran. Adapun uji tingkat kesukaran untuk menguji bagaimana tingkat kesukaran, apakah soal ini mudah, sulit, ataupun sedang. Dan untuk uji daya pembeda untuk membedakan siswa yang pandai ataupun yang tidak pandai. Dan selanjutnya teknik analisis data. Untuk uji normalitas saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Apabila SIG lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, dan saya perhitungannya menggunakan SPSS versi 23. Untuk uji homogenitas based on mean-nya, apabila SIG lebih besar dari 0,05 maka data homogen atau sama. Baik, untuk uji t-test atau uji hipotesis saya menggunakan Paired Sample t-test karena data ini berpasangan. Dan untuk uji N-GAN untuk menentukan bahwasanya persentasenya, bahwasanya model pembelajaran Meaningful Instructional Design apakah cukup efektif ataupun kurang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Dan di sini persentasenya apabila kurang dari 40% maka tidak efektif, apabila 40-55% kurang efektif, apabila hasilnya 56-75% cukup efektif, dan apabila lebih besar dari 75% maka efektif. Dan di sini hasil dan pembahasan dari penelitian ini, hasilnya yaitu sebelum ke penelitian maka diuji coba instrumen terlebih dahulu, uji coba soal, dan dihitung validitasnya. Apabila R hitung lebih besar dari R tabel maka butir tes tersebut valid. Dan untuk uji reliabilitas instrumen, apabila R11 nya itu reliabelnya 0, lebih besar dari 0,70 maka dikatakan reliable. Nah, hasil dari uji coba instrumen soal tes uraian ini yaitu hasilnya 0,88. Jadi R11 lebih besar dari 0,70 atau 0,88 lebih besar dari 0,70 maka instrumen ini dikatakan reliable. Untuk uji tingkat kesukaran, di mana dapat dilihat bahwa skor maksimal itu berbeda-beda, memiliki bobot berbeda-beda karena setiap soal memiliki tingkat soal yang berbeda. Nah, untuk tingkat kesukaran itu kriterianya ada yang mudah dan sedang. Dan untuk rata-rata kelas atas, bahwasanya rata-rata kelas ini ada yang tinggi sekali, tinggi, dan cukup. Selanjutnya untuk hasil penelitiannya, uji normalitas, bahwasanya untuk pretest dan posttest eksperimen itu datanya semua berdistribusi normal dikarenakan SIG lebih besar dari 0,05. Dan untuk pretest dan posttest kontrol itu datanya berdistribusi normal dikarenakan SIG lebih besar dari 0,05. Di sini dapat dilihat pada tabel Kolmogorov-Smirnov SIG-nya untuk kelas pretest dan posttest eksperimen, pretest dan posttest kontrol.
Dan selanjutnya untuk uji homogenitas dapat dilihat bahwasannya based on men signya lebih besar dari 0,05, 0,873 lebih besar dari 0,05, maka data ini disebut homogen, dapat dikatakan homogen. Nah, untuk uji t-test hipotesis bahwasannya pretest eksperimen menghasilkan 45,05 dan post-test eksperimen lebih besar 78,16 dan pre-kontrol 43,89 dan post-test kontrol 72,89. Sedangkan kelas kontrol menggunakan cooperative learning CL, sedangkan kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran meaningful instructional design MIT. Jadi hipotesis pada penelitian ini terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran meaningful instructional design MIT dengan kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran cooperative learning CL pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Selanjutnya, hipotesis yang kedua, rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran meaningful instructional design MIT lebih baik daripada siswa yang menggunakan model pembelajaran cooperative learning CL, karena dapat dilihat dalam hasil rata-rata pretest eksperimen lebih tinggi dari pretest kontrol dan post-test eksperimen lebih tinggi dari post-test kontrol. Selanjutnya untuk uji endgainnya, model pembelajaran meaningful instructional design pada kelas eksperimen menghasilkan 57,143%, itu dikatakan cukup efektif. Dan untuk model pembelajaran cooperative learning CL pada kelas kontrol 53,557% kurang efektif pada penelitian ini, sehingga menghasilkan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan model pembelajaran meaningful instructional design MIT lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran yang menggunakan cooperative learning. Jadi, model pembelajaran MIT lebih baik daripada model pembelajaran cooperative learning. Dan ini adalah gambar kelas eksperimen dan kelas kontrol saat mengerjakan pretest dan ataupun post-test eksperimen dan post-test kontrol. Ini saat mengerjakan soal kemampuan berpikir kreatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.